Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa pandemi seperti ini, kita selalu diberi kesehatan. Yang terhormat Pak Satria Fadil Persada, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian untuk Bisnis B. Perkenalkan, nama saya Alpart Kartediarso Sumantri, NRP 063. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Konsumen Kartu Prabayar Telkomsel yang mengambil studi kasus dari mahasiswa ITS. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebuah komunikasi merupakan kegiatan penyampaian pesan kepada orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Diperlukan alat telekomunikasi untuk membantu kelancaran sebuah komunikasi. Di sini, kartu prabayar merupakan alat yang menunjang telekomunikasi untuk melakukan telepon, mengirim pesan, dan mengakses internet. Persaingan perusahaan kartu prabayar saat ini sangat ketat, sehingga diperlukan hal yang lebih kreatif untuk dapat bersaing. Oleh karena itu, kreatif dalam menentukan harga, produk, promosi, dan distribusi merupakan hal yang sangat penting agar konsumen dapat loyal kepada produknya dan tidak pindah ke produk lain. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh marketing mix yang terdiri dari variabel produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar Telkomsel pada mahasiswa ITS. Yang kedua, untuk mengetahui variabel mana di antara produk, harga, promosi, dan distribusi yang paling berpengaruh terhadap loyalitas konsumen kartu prabayar Telkomsel pada mahasiswa ITS. Untuk manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan contoh tentang bagaimana pengaruh marketing mix terhadap loyalitas konsumen. Dan untuk batasan penelitian ini, yaitu responden penelitian ini adalah mahasiswa ITS, dan faktor yang diteliti adalah marketing mix dan loyalitas konsumen kartu prabayar Telkomsel pada mahasiswa ITS. Dalam penelitian ini terdapat pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis dan diskusi, serta kesimpulan dan saran. Kemudian untuk landasan teori, saya menggunakan teori manajemen pemasaran, yaitu menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk memilih sasaran dalam menentukan pasar, mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan memberikan suatu nilai yang unggul. Di sini saya juga menggunakan teori marketing mix yang dimana terdiri dari produk, price, place, dan promotion, yang marketing mix ini diciptakan oleh Jerome McCarthy. Untuk teori lainnya, saya menggunakan teori loyalitas konsumen, yang dimana berarti loyalitas konsumen merupakan kekuatan hubungan konsumen antara barang atau jasa dan pembelian ulang. Kemudian untuk penelitian terdahulu, saya mengambil 5 penelitian terdahulu yang ditulis oleh Christian Selang, Andrew Lumintang, Jessica Lenzun, Wilson Setiawan, dan Ida Farida. Pada bab 3 atau metode penelitian, penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan penelitian yang sistematis. Untuk populasi dan waktu penelitian dilakukan secara online dimulai sejak Oktober 2020 hingga Januari 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ITS yang menggunakan kartu prabayar Telkomsel. Kemudian untuk desain penelitian, penulis menggunakan tipe desain multiple cross-sectional untuk mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data demografi dan informasi dari marketing mix terhadap loyalitas konsumen. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri,
diperoleh dengan hasil kuesioner online yang disebar dan diisi kepada responden. Kemudian untuk data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di internet maupun buku. Pada penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner kepada responden berupa Google Form yang dilaksanakan secara online dan diisi secara langsung. Dalam teknik pengolahan data dan analisis data atau bab 4, penulis melakukan analisis deskriptif, uji reliabilitas dan validitas, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji signifikasi simultan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan tentang penelitian yang didapatkan dari hasil kuesioner yang diolah menggunakan aplikasi SPSS, ini didapatkan bahwa jumlah responden pada penelitian ini adalah 31 responden yang menggunakan kartu prabayar Telkomsel. Menurut usia, responden terbanyak yaitu berusia 17-20 tahun. Menurut jenis kelamin, responden terbanyak yaitu berjenis kelamin laki-laki. Dan menurut fakultas di ITS, terdapat FDKBD yang mendominasi dari kuesioner tersebut. Dan menurut pendapatan, dapat diketahui yang paling banyak yaitu memiliki pendapatan 500.000 hingga 1 juta. Kemudian untuk variabel penelitian, untuk variabel produk mengartikan tingkat kesetujuan responden itu tinggi. Untuk variabel harga, tingkat kesetujuan juga tergolong tinggi, begitu pula dengan variabel promosi dan distribusi. Kemudian bergeser menuju uji validitas. Uji validitas pada marketing mix menghasilkan 2 data yang tidak valid. Maka dari itu, data yang tidak valid tersebut tidak digunakan untuk analisis selanjutnya. Sedangkan uji validitas variabel loyalitas konsumen dibuktikan bahwa semua data terbukti valid dan dapat digunakan untuk analisa selanjutnya. Untuk uji reliabilitas, data yang diperoleh menghasilkan bahwa variabel X dan Y terbukti reliable. Untuk uji hipotesis, digunakan analisis regresi linear berganda, dihasilkan bahwa hanya variabel produk yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Penulis juga menggunakan koefisien determinasi dan berdasarkan analisa yang sudah dilakukan, variabel produk, harga, promosi, dan distribusi mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada loyalitas konsumen. Responden sebesar 59,2%. Penulis juga menggunakan uji F dan uji T parsial. Dari hipotesis yang berbunyi antara lain, yang pertama, produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Yang kedua, harga berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Yang ketiga, promosi berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Dan yang terakhir, distribusi berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Diambil keputusan bahwa hipotesis 1 atau produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen karena lebih signifikan terhadap loyalitas konsumen secara positif. Jadi, diambil keputusan bahwa produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Sekian presentasi proposal penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.